saya tengah mengajar di SMP Swasta Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini juga saya tengah mengikuti PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Hari ini saya akan melaksanakan proses pembelajaran saya untuk uji kompetensi program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Baik, kita akan memulai pelajaran kita pada siang hari ini. Mari kita masuk ke dalam ruangan kita. Siap. Hormat. Selamat siang Ibu Guru. Baik, selamat siang. Silakan dulu kembali. Baik, apa kabar anak-anak? Baik. Baik, kita akan memulai pelajaran kita pada siang hari ini. Tapi sebelumnya Ibu minta kesediaan dari Jason dan Dian untuk merapikan meja yang ada. Baik, kita akan memulai pelajaran kita pada siang hari ini. Ibu minta kesediaan salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ibu persilakan. Oke, silakan ayo. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, sekarang kami anak-anakmu ingin memulai kegiatan kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan menjaga kami dari awal kegiatan hingga kami boleh mengikuti dengan baik. Bila yang menjadi doa dan harapan kami, ampunilah salah dan dosa kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih buat Ayu yang telah memimpin kita dalam doa. Oke anak-anak, apakah semua hadir pada siang hari ini? Hadir. Bagaimana dengan keadaan kalian? Tadi sudah keluar bermainnya? Ya. Oke, sudah makan? Sudah. Oke, kita akan melanjutkan mata pelajaran kita pada siang hari ini. Mari kita sama-sama untuk memperhatikan slide yang akan Ibu tampilkan. Oke anak-anak, mari kita perhatikan pada slide yang ada untuk pembelajaran kita pada hari ini. Yang ingin Ibu tanyakan, masihkah anak-anak mengingat tentang materi kali lalu? Masih. Oke, kita belajar tentang apa? Usaha. Baik, mengapa ketika seseorang mendorong mobil dan tidak berpindah, orang tersebut dikatakan tidak melakukan usaha, padahal ia sudah mencoba dengan seluruh tenaganya untuk mendorong mobil. Mengapa demikian? Ya, karena mobil tersebut tidak bergerak. Karena mobil tersebut tidak bergerak. Sehingga dikatakan bahwa orang tersebut tidak melakukan usaha. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, yang ingin Ibu tanyakan, pernahkah anak-anak atau kalian melihat orang mengangkut barang-barang yang berat dengan menggunakan gerobak? Pernah? Pernah. Contohnya apa? Mengangkut apa? Pasir. Apalagi? Ya, pasir dan Kerikil. Oke, mengapa memindahkan barang yang berat dengan menggunakan gerobak dorong jauh lebih mudah daripada hanya mengangkat menggunakan tangan? Mengapa? Jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan. Bebannya jauh lebih ringan. Terus apa lagi? Bisa mempermudah
pekerjaan manusia itu jauh lebih dipermudah. Oke. Hari ini kita akan belajar terkait dengan materi yang ada, yang baru. Nah, sebelum daripada itu, Ibu akan memberikan pretest sebagai pengetahuan awal untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa memahami materi tersebut. Ibu berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian mengerjakan 2 soal pretest yang akan Ibu bagikan ya. Pada kertas yang telah Ibu siapkan. Ibu akan membaginya. Silakan Anda mengerjakan pada kertas tersebut. Oke, soal yang pertama pada kertas tersebut. Apakah kamu pernah memisahkan potongan kain dengan gunting? Kalau pernah, silakan diisi. Kalau tidak pernah, tidak perlu diisi. Kemudian, mengapa walaupun guntingan ukurannya kecil, tetapi berperan penting bagi kehidupan manusia? Itu soal yang pertama ya. Ya. Kemudian, soal yang kedua. Mengapa jalan lintasan arah kota Kupang ke Kabupaten Kupang menuju wilayah Baun, tepatnya di Bukit Ikan Poti, dibuat berkelok-kelok jalannya? Mengapa demikian? Oke, selamat bekerja. Baik, apakah sudah? Sudah. Oke. Baik. Kita akan melanjutkan untuk materi kita pada siang hari ini. Adapun
kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi untuk materi yang akan kita pelajari pada hari ini terkait dengan pesawat sederhana. Kompetensi dasar yaitu menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Yang berikut menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator pencapaian kompetensi terkait dengan materi kita pada siang hari ini, yaitu menganalisis jenis-jenis pesawat sederhana. Yang berikut, menganalisis penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari bentuk sederhana pada LKPD. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama, melalui studi literasi dan pengamatan media video animasi dan diskusi pembelajaran tentang pesawat sederhana, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis pesawat sederhana dengan benar. Yang berikut, melalui studi literasi, pengamatan media video animasi, diskusi pembelajaran tentang pesawat sederhana, peserta didik dapat menganalisis penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang pesawat sederhana dengan benar. Untuk model pendekatan dan metode pembelajaran yang akan kita pelajari pada materi kita pada hari ini, yaitu modelnya yaitu problem basic learning, pendekatan ilmiah atau saintifik, metode diskusi tanya jawab dan penugasan, serta teknik amati, tiru, dan modifikasi. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan mekanisme pelaksanaan pembelajaran pada kita pada hari ini ya. Seperti kali lalu, Ibu akan membentuk kalian dalam bentuk kelompok, kemudian kalian juga akan mendiskusikan terkait dengan LKPD yang akan Ibu bagikan untuk kalian kerjakan dalam bentuk kelompok ya. Kemudian kalian juga selanjutnya akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan Ibu ingatkan, untuk proses pembelajaran kita pada siang hari ini, pekerjaan yang kalian lakukan dalam diskusi kelompok boleh santai, tapi serius. Boleh apa? Santai tapi serius Dalam bekerja. Karena ingat, Ibu mengambil nilai terkait dengan nilai sikap dan juga nilai pengetahuan yang ada. Paham semua? Paham. Oke. Selanjutnya, yang Ibu ingin tanyakan sekaligus konfirmasi. Apakah kalian sudah mempelajari materi yang Ibu telah bagikan kali lalu, kemarin? Sudah. Oke. Terkait dengan pesawat sederhana ya? Ya. Oke. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi terkait dengan pesawat sederhana. Nah, mari kita perhatikan gambar yang terdapat pada slide. Ada gambar ya, ada rumah, ada tumpukan kayu, dan juga ada truk. Oke, ada ceritanya berkaitan dengan orientasi masalah kita pada hari ini. Ibu akan tampilkan. Ya. Berikut adalah orientasi tentang permasalahan kita pada hari ini. Yaitu ceritanya adalah
Jasen adalah seorang anak petani di desa Merbaun yang sering membantu pekerjaan orang tuanya, memelihara ternak sapi dan membersihkan kebun. Pada suatu waktu, orang tuanya sedang menebang pohon untuk dijual ke kota sebagai bahan bangunan. Setelah beberapa lama, akhirnya diperoleh beberapa potongan kayu. Ketika hendak dinaikkan ke atas truk, Jasen mengalami kesulitan karena ukuran kayu yang sangat besar dan berat. Menurutmu, adakah cara yang lebih mudah dan cepat agar Jasen dapat menaikkan potongan-potongan kayu yang ada ke dalam truk? Bagaimana cara yang dapat dipakai Jasen tanpa harus mengeluarkan tenaga yang besar untuk menaikkan kayu ke atas truk? Oke? Paham? Oke. Ibu ulangi sekali lagi. Menurutmu, adakah cara yang lebih mudah dan cepat agar Jasen dapat menaikkan potongan-potongan kayu yang ada ke dalam truk? Bagaimana cara yang dapat dipakai Jasen tanpa harus mengeluarkan tenaga yang besar untuk menaikkan kayu ke atas truk? Oke? Itu berkaitan dengan orientasi masalah kita pada hari ini, ya? Nah, anak-anak, sebelum Ibu membagi kalian dalam bentuk kelompok dan untuk kita memecahkan masalah terkait dengan pelajaran kita pada hari ini, Ibu memiliki tayangan video yang akan Ibu tayangkan untuk anak-anak saksikan, ya. Sambil video ini ditayangkan, mari kita sama-sama mengamatinya dan juga anak-anak dapat melakukan literasi dan juga mencatat hal-hal yang penting terkait dengan video yang Ibu tayangkan. Oke, mari kita sama-sama menyaksikan tayangan video ini. Kegiatan kita sedang menyiapkan minuman segar di dapur. Kita kesulitan ketika ingin membuka penutup botol sirup dengan tangannya. Kita yang mengetahui itu langsung menyediakan alat pembuka tutup botol kepada Kejian. Tutup botol akhirnya berhasil dibuka dengan mudah. Alat pembuka tutup botol yang digunakan Kejian termasuk pesawat sederhana. Bukan pesawat yang bisa terbang, ya. Pesawat sederhana adalah alat yang dapat memudahkan dan membantu pekerjaan kita. Pesawat sederhana ada 4 jenis, ada roda berporos, bidang miring, katrol, dan tuas atau bangkit. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan poros sehingga keduanya dapat berputar bersama-sama. Roda berporos berfungsi untuk memperbesar kecepatan dan gaya rendah. Roda berporos dapat kita temukan pada gim sepeda, gim motor, kursi roda, dan sepatu roda. Jenis pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring dapat kita temukan pada pisau, kapak, dan skru. Bidang miring juga dapat dimanfaatkan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi, misalnya memindahkan potongan kayu ke dalam truk menggunakan bantuan papan sebagai bidang miring. Kayu memiliki berat atau weight. Gaya yang dibutuhkan untuk mendorong kayu adalah F, panjang papan adalah S, sedangkan tinggi papan adalah H. Hubungan besaran-besaran tersebut dapat kita tulis dalam rumus berikut. Keuntungan mekanis atau KM sama dengan W per F sama dengan S per H. Keuntungan mekanis yang besar akan mempermudah pekerjaan karena gaya yang harus dikeluarkan menjadi semakin kecil. Jenis pesawat sederhana yang ketiga adalah katrol. Katrol merupakan roda yang di sekelilingnya bisa dilalui tali atau rantai. Katrol sendiri ada 3 jenis, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol menjemur. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap. Katrol tetap digunakan pada sumber air dan tiang bendera. Katrol tetap memiliki keuntungan mekanis sama dengan 1. Artinya, gaya kuasa atau F yang dibutuhkan sama dengan gaya beban atau W. Lalu, bagaimana katrol tetap mempermudah pekerjaan kita? Caranya adalah dengan mengubah arah gaya. Misalnya, jika kita menarik tali katrol ke bawah, maka beban di ujung tali lainnya akan naik ke atas. Katrol bebas adalah katrol yang dapat bergerak
di dermaga. Keuntungan mekanis katrol bebas sama dengan 2. Katrol akan melipat gandakan gaya yang diberikan menjadi 2 kali. Artinya jika ingin mengangkat beban 100 Newton, maka gaya yang dibutuhkan cukup setengahnya, yaitu 50 Newton. Katrol majemuk adalah gabungan dari katrol lepas dan katrol bebas. Keuntungan mekanisnya sama dengan jumlah katrol atau jumlah kali yang menggunakan katrol. Pada contoh katrol majemuk itu, jumlah katrolnya ada 1, 2, 3, 4. Keuntungan mekanisnya sama dengan 4. Karena itu, semakin banyak katrol yang digunakan, semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Jenis pesawat sederhana yang keempat adalah tuas atau mengukir. Secara umum, tuas terdiri dari titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Titik kuasa adalah posisi di mana gaya diberikan. Titik beban adalah posisi di mana beban diletakkan. Gaya yang diberikan atau gaya kuasa dilambangkan dengan F, sedangkan gaya beban dilambangkan dengan W. Jarak antara titik tumpu dan titik kuasa disebut dengan langan kuasa atau LK, sedangkan jarak antara titik tumpu dan titik beban disebut dengan langan beban atau LB. Keuntungan mekanis dari tuas diperoleh dengan rumus berikut. Km sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Berdasarkan letak ketiga titik tersebut, tuas dibedakan menjadi 3 jenis. Tuas jenis pertama memiliki titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya pada gunting, titik tumpu berada di tengah, titik beban berada di bagian pisau pemotong, dan titik kuasa berada di bagian pegangannya. Contoh tuas jenis pertama lainnya adalah palu, tang, gunting buku, dan juga jungkir. Tuas jenis kedua memiliki titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pada alat pembuka tutup botol yang digunakan pijat tadi. Titik beban berada di tengah, tempat mengaitkan tutup botol. Titik tumpu berada di ujung, titik kuasa berada di bagian pegangannya. Contoh tuas jenis kedua lainnya adalah gerobak dorong dan pemotong kertas. Tuas jenis ketiga memiliki titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya pada sekop, titik kuasa berada di tengah, tempat di mana tangan mengangkat sekop. Titik tumpu berada di ujung, titik beban berada di bagian wadah sekop. Contoh tuas jenis ketiga lainnya adalah stapler, pinset, dan paku. Wah, sekarang kita jadi tahu ya apa itu pesawat sederhana dan prinsip yang digunakan. Kita juga bisa loh memanfaatkan prinsip pesawat sederhana dalam bidang lain, misalnya prinsip bidang miring dapat digunakan pada pembuatan jalan di daerah pegunungan. Jalan dibuat berkelok agar lintasannya semakin panjang dan landai, sehingga kendaraan lebih mudah untuk bergerak naik. Nah, setelah belajar pesawat sederhana, kita jadi makin bersyukur ya karena adanya pengetahuan membuat alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita. Oke, baik anak-anak, kita sudah menyaksikan tayangan video ya? Ya. Oke, masih semangat? Masih. Oke, Ibu harapkan masih semangat ya? Ya. Saatnya kita akan membentuk kelompok. Dalam bentuk kelompok, Ibu berharap untuk kalian dapat bekerja sama ya. Seperti biasa, satu kelompok terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Oleh sebab itu, Ibu akan membagikan kalian LKPD untuk kalian mengerjakannya. Sebelum daripada itu Ibu berikan kalian kesempatan untuk membentuk kelompok dari sekarang. Ya, Ibu persilahkan. Anderson dengan Ready ke sini. Sudah? Oke, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Untuk soal kritisnya nanti bagi Ibu ambil ya. Oke. Silakan kalian berdiskusi dalam bentuk kelompok. Apabila ada soal yang mengalami kesulitan untuk menjawab seperti biasa, silakan bertanya kepada Ibu ya. Oke. Waktu kalian terbatas, jadi Ibu harap ingat, boleh bekerja dengan santai tapi serius. Paham semua? Paham. Selamat bekerja.
Oke, silakan tuliskan nama kelompok ya. Sudah, nama kelompok. Kelas hari tanggal. Kelas. Oke, sudah? Oke. Selamat bekerja. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Ibu, silakan tanyakan. Oke, nomor 1, perhatikan di situ ya, orientasi masalah. Seperti tadi diceritakan, Jasen adalah seorang anak petani di desa Merbaum yang sering membantu pekerjaan orang tuanya memelihara ternak sapi dan membersihkan kebun. Pada suatu waktu orang tuanya sedang menebang pohon untuk dijual ke kota sebagai bahan bangunan. Setelah beberapa lama akhirnya diperoleh beberapa potongan kayu. Ketika hendak dinaikkan ke atas truk, Jasen mengalami kesulitan karena ukuran kayu yang sangat besar dan berat. Menurutmu adakah cara yang lebih mudah dan cepat agar Jasen dapat menaikkan potongan-potongan kayu yang ada ke dalam truk? Bagaimana cara yang dapat dipakai Jasen tanpa harus mengeluarkan tenaga yang besar untuk menaikkan kayu ke atas truk? Sudah? Rumusan masalah yang pertama. Tuliskan rumusan masalah yang ada. Apa masalahnya? Sudah? Oke. Kemudian, nomor yang berikut membuat hipotesis atau jawaban sementara. Kira-kira apa yang bisa dipakai untuk membantu Jasen mempermudah pekerjaannya? Sudah? Sudah. Oke, selamat bekerja. Oke, di soal yang ketiga itu, bagaimana cara agar Jasen dapat menaikkan potongan kayu yang ada dengan mudah dan cepat? Bagaimana perbedaan usaha yang terjadi pada masalah di atas ketika Jasen tidak menggunakan alat bantu serta menggunakan alat bantu untuk menaikkan potongan-potongan kayu? Yang tadi yang pertama identifikasi masalah, kemudian hipotesis ya, Jasen. Kemudian soal yang berikut, cara yang tepat. Berdasarkan tayangan video yang sudah ditayangkan, kira-kira cara yang tepat menggunakan apa tadi? Ada 4 jenis pesawat sederhana. Kemudian jika dilihat perbedaan usaha yang dikerjakan ketika menggunakan alat bantu dan tidak menggunakan alat bantu, apa yang membedakan? Bagaimana dengan keadaan kondisi Jasen? Oke? Bisa? Oke. Kelompoknya Ayu bisa? Bisa. Oke, baik anak-anak. Diskusi kita sudah selesai ya? Ya. Tiba saatnya kita akan mempresentasikan akan hasil diskusi yang ada. Seperti biasa, Ibu membaginya dalam bentuk kelompok untuk mempresentasikannya. Kelompok 1 akan mempresentasikan soal nomor 1 dan kelompok 2 akan menjawab soal yang diberikan. Bisa dimengerti? Bisa? Bisa Jasen? Anderson bisa? Oke, kita mulai ya. Nomor 1 silakan kelompok 1 untuk membacakan soalnya. Dan kelompok
lain Ibu harap untuk memperhatikannya. Ingat, Ibu masih mengambil nilai sikap kalian. Oke, silakan kelompok 1 membacakan soal. Jasin adalah seorang anak petani di desa Merbaun yang sering membantu pekerjaan orang tuanya memelihara ternak sapi dan membersihkan kebun. Pada suatu waktu orang tuanya sedang menebang pohon untuk dijual ke kota sebagai bahan bangunan. Setelah beberapa lama, akhirnya diperoleh beberapa potongan kayu. Ketika hendak dinaiki ke atas truk, Jasin mengalami kesulitan karena ukuran kayu yang sangat besar dan berat. Menurutmu, adakah cara yang lebih mudah dan cepat agar Jasin dapat menaikkan potongan-potongan kayu yang ada ke dalam truk? Bagaimana cara yang dapat dipakai Jasin tanpa harus mengeluarkan tenaga yang besar untuk menaikkan kayu ke atas truk? Tuliskan pengamatanmu terhadap identifikasi masalah di atas dan hubungkan dengan berdasarkan tujuan pembelajaran. Oke, silakan kelompok 2 menanggapi jawabannya. Memberikan jawabannya. Menurut kelompok kami, Jason mengalami kesulitan dalam menaikkan kayu ke atas truk karena ukuran kayu yang sangat besar dan berat. Oke, menurut kelompok dari Nemi, bahwa ukuran kayu sangat besar dan berat. Itu masalahnya. Sehingga Jason mengalami kesulitan. Apa ada kelompok yang berbeda? Tidak. Oke, silakan untuk soal yang kedua dibacakan oleh kelompok kedua dan kelompok ketiga akan memberikan jawabannya terkait dengan hipotesis yang ada. Silakan kepada kelompok 2. Buatlah jawaban sementara terkait pertanyaan yang kamu buat dalam rumus masalah. Oke, silakan kepada kelompok 3. Menurut kelompok kami, untuk membantu Jason menaikkan kayu ke atas truk dengan cara meminta bantuan orang lain untuk memikul. Oke, ada kelompok yang berbeda untuk hipotesisnya? Ada. Untuk membantu Jason menaikkan kayu ke dalam truk dengan menggunakan gerobak. Oke, silakan untuk kelompoknya Intan untuk Mesti membacakannya. Menurut kelompok kami, untuk membantu Jason menaiki kayu dengan menggunakan tali atau bidang miring untuk membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Oke, itu hipotesis ya, dugaan sementara. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik, terima kasih atas kelompok 1, 2, dan 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kita pada siang hari ini. Ibu harap anak-anak semakin mengerti terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ibu akan menyampaikan bahwa untuk terkait dengan diskusi kita pada hari ini, kelompok terbaik berdasarkan pengamatan ibu berikan kepada kelompok 1 karena cukup tenang dan tertib untuk mengerjakan tugas kelompok yang ada. Untuk kelompok yang tidak mendapatkan ujian, tidak berkecil hati, tetapi sebagai motivasi untuk kedepannya semakin lebih baik. Oke? Oke. Kita tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita masuk kepada kesimpulan untuk materi kita pada hari ini, Ibu memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mengumpulkan hasil diskusinya dulu. Silakan. Oke anak-anak, mari kita perhatikan semua pada slide yang ada ya. Ya. Kita akan menyimpulkan terkait dengan materi yang kita pelajari pada hari ini.
kita pada hari ini. Bisa? Kepada Ellen, Ibu persilahkan. Silahkan Ellen. Jason dapat menaikkan potongan-potongan kayu yang ada dengan penerapan bidang miring pada jenis pesawat sederhana. Usaha yang dikeluarkan Jason lebih kecil dibandingkan tanpa menerapkan prinsip bidang miring pada pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana ada 4, yaitu katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Katrol terdiri atas katrol tetap dan katrol bebas. Katrol tetap berfungsi untuk mengubah arah gaya. Pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan katrol bebas, berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkut benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Beberapa benda yang menerapkan prinsip roda berporos diantaranya roda sepeda, kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Beberapa benda yang menerapkan prinsip bidang miring diantaranya tangga, sekrup, dan pisau. Pengungkit terdiri atas 3 jenis, yaitu jenis pertama yang titik tumpunya terletak di antara beban dan kuasa, jenis kedua yang titik bebannya ada di antara kuasa dan tumpu, serta jenis ketiga yang titik kuasanya ada di antara beban dan tumpu. Beberapa benda yang menerapkan prinsip pengungkit antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji, biji kenari, sekop, koper, pinset, dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ellen yang sudah membacakan terkait dengan kesimpulan pada materi kita pada hari ini. Baik, anak-anak, Ibu akan menegaskan kembali terkait dengan kesimpulan pada materi yang kita pelajari pada siang hari ini ya. Jason dapat menaikkan potongan-potongan kayu yang ada dengan penerapan bidang miring pada jenis pesawat sederhana. Usaha yang dikeluarkan Jason lebih kecil dibandingkan tanpa menerapkan prinsip bidang miring pada pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana ada 4, yaitu katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Katrol terdiri atas katrol tetap dan katrol bebas. Katrol tetap berfungsi untuk mengubah arah gaya. Pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan katrol bebas, berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Beberapa benda yang menerapkan prinsip roda berporos diantaranya roda sepeda, kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Beberapa benda yang menerapkan prinsip bidang miring diantaranya tangga, sekrup, dan pisau. Pengungkit terdiri atas 3 jenis, yaitu jenis pertama yang titik tumpunya terletak di antara beban dan kuasa. Jenis kedua yang titik bebannya ada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Serta jenis ketiga yang titik kuasanya ada di antara titik beban dan titik tumpu. Beberapa benda yang menerapkan prinsip pengungkit antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol,
memecah biji kenari, skop, dan pinset. Baik anak-anak, kita telah mempelajari materi berkaitan dengan pesawat sederhana ya? Ya. Tadi di awal kita sudah melakukan yang namanya pretest untuk sebagai langkah awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian. Selanjutnya, saat ini Ibu akan memberikan post-test terkait dengan kemampuan kalian mempelajari dan menguasai materi terkait dengan pesawat sederhana pada siang hari ini. Jadi, Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk dapat mengerjakan soal post-testnya sebanyak 2 soal yang akan Ibu bagikan. Oke, anak-anak bisa? Bisa. Oke, silakan Jasen dan Redis dan yang lain kembali kepada posisi semula sebelum membentuk kelompok. Silakan. Sebelum Ibu membagi soal post-test. Oke, sudah? Soalnya masih tetap sama seperti soal pada pretest. Ibu berikan waktu 2 menit saja untuk kalian bisa menjawab. Oke? Bisa? Bisa. Oke, selamat bekerja. Oke, silakan tulis nama dan kelas. Nama dan kelas, hari dan tanggal, ya. Ya. Selamat bekerja. Baik anak-anak, kita telah menyelesaikan akan pelajaran kita pada hari ini ya. Oke, untuk soal post-testnya nanti baru Ibu kumpulkan. Oke, kita akan merefleksikan terkait dengan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan terkait dengan pelajaran kita. Yang pertama, seperti biasa, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pelajaran pada hari ini? Senang. Kenapa senang? Karena ada video animasi dan kemudian, apakah kalian menyukai model dan metode pelajaran hari ini? Suka. Kita menggunakan model problem basic learning atau berbasis masalah. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya, Ibu ingin menyampaikan terkait dengan materi kita yang akan kita pelajari untuk waktu ke depan, yaitu berkaitan dengan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia ya, untuk hari ke depannya. Baik anak-anak, kita telah menyelesaikan akan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk dalam doa, Ibu minta kesediaan kalian untuk menyimpulkan hasil post-test yang ada. Kita akan mengakhiri akan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ibu minta kesediaan salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa untuk kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini. Oke, kepada Nesti Ibu persilakan. Bapa yang kami sembah lewat Yesus Kristus dan dalam bersama kami. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari awal kegiatan kami tadi hingga saat ini. Ya Bapa, sekarang kami anak-anak-Mu ingin mau pulang, kiranya Engkau memberkati kami di
perjalanan hingga kami tiba di rumah kami dengan keadaan selamat dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Oke, baik. Terima kasih kepada Nesti yang telah memimpin kita dalam doa. Ibu ingatkan sekali lagi, selesai dari ini, silakan kalian pulang ke rumah kalian masing-masing ya. Karena cuaca juga tidak bersahabat untuk saat ini. Jadi Ibu harap selesai daripada ini, kita semua dapat kembali ke rumah kita masing-masing. Selamat siang untuk kita semua. Siang.